Ditodong Oh. gue. Hah? Ditodong gue. Kenapa? Ya mau minta anaknya lah. Lu mau nodong gue terus what do you expect? Anak lu umur berapa? 3 tahunan kali. Mental lu gokil ya dia. Maksudnya memang itu momen yang Gue pas putus lo tau gak? 3 hari gue di kamar. ngapain? 3 hari doang. Tidur sama minum air putih. Jadi gak? Hei, lamaan gue nungguin lu. Enggak sih, guanya aja yang ngantuk. Enggak, Ade selalu on time, gue tahu. Apa kabar lu, Dek? Baik. Cerita dikit sebelum masuk kemana-mana. 2019, bersepeda Jakarta Denpasar. 1266 km, 12 hari. Gua, Nirina Zubir, Ari Daging, Bahar Rudin, Koko Yuda Putra, Ade Putri. Kasih. Ade Putri itu yang punya ide kita berangkat sepeda Jakarta Denpasar. Gila ya. Dek. Dan lo penyusup. Iya. Sebenarnya gak diajak. Sebenarnya gue gak diajak. Gak boleh ikut sama Daging gue sama Nirina. Lu jahat lo, geng. Anjing lo, geng. Terus akhirnya kita bersepeda ke Bali 12 hari menyenangkan. Tapi udahannya gak enak. Udah aja kita bubar kan habis itu. Nggak apa dulu kita nggak, ya karena memang lu harus kerja lagi kan, Daging harus kerja lagi, Nirina harus kerja, jadi iya dan emang mau ngapain lagi, orang cuma mau sepedahan. party lah, Bali men. Ih kan kita party malam itu, nyampe di Bali. Kurang lama. Aduh. Oke, guys, selamat datang di Buka Kamar kali ini. Yang nemenin gue Ade, keren gak? Gue buka kamar nemenin Ade Putri, Paramadita, culinary storyteller. Itu ada nggak sih orang lain di luar negeri atau di Indonesia yang punya jabatan itu? Itu sebenarnya gue ngarang sih buat diri gue sendiri. Lo tau self branding kan? Jadi kalau tanya lo kerjaan lo apa, gue culinary storyteller. Gampang. Keren. Dan memang akhirnya jadi title yang keren banget, culinary storyteller, which is kalau lo follow Instagramnya Ade, lo bisa lihat semua interview Ade di YouTube atau di platform apapun. Ade ini kalau bercerita makanan tuh bukan kayak, oh ini makanannya enak banget, enggak. Tapi sejarahnya, bener kan? Sejarahnya dan kenapa di daerah sini makanannya begini dan apa yang membuat makanan ini ada sisa-sisa company, cerita segala macam. Ya ada lah kan lu, kalau bahasan lu panjang, itu nanti kita bahas di sini. Tapi sebelumnya gua pengen ngebahas tentang cerita tentang siapa lu dan gimana ceritanya lu bisa ke culinary storyteller dan lu pernah ada di band punk dan juga band metal yang adalah road manajernya. Superman is Dead, bener? Iya, betul. Kita satu label di Sony Music, kalau lu ingat. Abis itu Ade menjadi road manajernya Seringai guys, anjing nggak? Gila, nih tatoan, siapa yang berani sama dia dulu ngelawan? Gak ada. Oke, silakan. Mulai dari mananya nih gue jelasin ini? Mulai dari lu menjalani hidup, oke, gini aja, to the point aja ya. Lu terkenal SU sebagai lu itu waktu lu di Superman is Dead. Oke. Lu harus sadar ya kan? Yes. Itu bener-bener bikin nama lu deng. Banyak banget cowok yang ngejar lu dulu, ngaku. Ya, iya kan? Gue juga yang ngejar. Iya tahu gua. Oke. Iya, situ gue tadi kan media. Gue orang media tapi memang media apa? Musikkita.com. Oh lu tuh di Musikkita.com. Iya, jadi gue kenal sama SID memang karena gue interview tahun 2000. Belum rekaman dong SID? Belum. Masih di Bali kan? Masih di Bali. Jadi waktu itu si SID tuh datang ke Jakarta. Oke. Gue ngundangin semua record label sama teman-teman media untuk lo harus nonton band ini. Di Senayan waktu itu acara Puma Skate something lah gitu. Oke, iya. Dulu kita banyak banget acara-acara kayak fans warp tournya All Indonesia lah gitu. Iya. Terus? Jadi terus kayak wah, gue ngundang orang-orang ini, mereka tertarik. Oke. Beberapa label sebenarnya approach, cuma kayaknya nggak semua cocok offernya sama SID. Oh. Dan akhirnya nyangkut tuh si Sony. Sony Music, iya. Waktu gue interview, gue sempat nanya sama itu manajernya Detu kan. Detu ya. Lo kalau misalnya datang, riders lo kayak gimana? Oh kita nggak ada, yang penting kita jalan aja berempat naik bus. Terus gue kayak, gimana sih? Dari Bali tuh? Iya lu masa nggak ngerti riders gitu-gitu. Akhirnya gue buatin. Oke. Jadilah mereka langsung dengan offer yang gampang aja. Gimana kalau lo jadi road manager? Gue sih ayo aja gitu.
Wow. Kan tawarannya adalah lu berarti bisa keliling Indonesia lah, beberapa kota-kota besar untuk ngurusin si band ini. Band itu ya, dan Superman is Dead balik ke tahun itu sebuah memang istilahnya gelombang besar buat industri musik Indonesia. Betul. Mereka tuh kayak ombak bener-bener yang nanti kemapanan. In a good way and a bad way juga. Iya. Karena buat anak-anak punk kayak, wah gila nih pengkhianat punk. Masuk karena lu masuk record, major major label gitu. Iya. Jadi gue pun termasuk orang yang pernah ngalamin di panggung, waktu itu pas gue lagi di Medan, itu bandnya dilemparin pakai kantong plastik isi air got. Tahu gue, Iya. Ada cowok naik ke atas barricade, cokol depan gue. Terus kayak gitu. Jadi dan gue ngeliat anak-anak, ini gimana sih bukannya? Ganteng gak coy? Enggak lah ya. Enggak lah ya. Banget. Ini gue lebih kesel gitu kan. Terus anak-anak ini gue lihat nggak takut, jadi lebih cuma kayak main yang kayak ngeles-ngeles gitu. Gue yang kayak, wah ini udah mulai bahaya gitu. Medan tuh ya? Iya, terus habis itu mereka Ingat tahun berapa? Gue rasa 2000. Udah rilis album apa belum? Justru baru rilis album Kutarok City. Lagi gede-gedenya. Iya. 2002 something atau 3. Mungkin 2002 atau 2000. Karena nggak jauh, jadi Coklat rilis tuh SID rilis. Zaman itu, iya. Pokoknya itu, dan gue udah panik karena mereka udah dibawa naik mobil, sementara gue harus ngurusin alat kan, dengan barang-barang masih dilemparin ke panggung dan masih gitu. di atas panggung lagi semua peralatan ya. Dan begitu gue nyampe hotel, mereka cuma ketawa-ketawa, gimana, aman kan? Gue yang kayak, wow, gini nih rasanya kerja sama band punk rock ya. Anjing gak tuh? Nice, tapi itu menurut gue sesuatu yang menyenangkan ketika lo ngomongin ini beberapa tahun kemudian, jadi sesuatu yang lucu kan. Lucu, dan memang itu pengalaman hidup yang istilahnya anak-anak zaman sekarang nggak paham gimana caranya lo dilemparin. Penonton zaman dulu mah nggak pegang handphone, pegangnya batu bata. Iya benar. Bener kan? Botol isinya air kencing. Yes. Iya. Nah, oke, gue sedikit menurut gue nih ya, penilaian gue di dunia musik SID lu. SID itu dream teamnya menurut gue adalah Bobby, Eka, Jering, Detu, dan Ade Putri. Kalau menurut gue, lu harus akuin kan, memang golden eranya SID itu adalah era itu. Berapa tahun lu di sana? 8 tahun. 2001 sampai 2009? Yes. Wih, lama ya? Lama. Kenapa udahan? Kan lu udah punya nama. Ntar nih, lu punya nama. Kalau ngomongin duit, gak usah ditanya. Kalian tur terus zaman itu. Beberapa kali juga pernah tur sama Coklat. Kita aja gak ngobrol. Iya. Kita gak pernah ngobrol. Karena memang gue introvert, dia gak orangnya gak ngerasa ada keperluan. Sama semua orang. Iya. Oke. Segitu metalnya. 2009 lu cabut. Kenapa? Jadi waktu itu, kalau nggak salah si Detu tuh dikontak sama salah satu I.O. untuk bikin event. Terus nanya, road manajernya siapa gitu. Ade Putri, tapi ya dia cewek sih, cuma jadi ada, gue denger nih bagian meragukan gue karena gue perempuan. Yes. Terus gue ngerasa gini, lo nggak inget ya, gue yang bikin sistem ini semua gitu, ada tuh keselnya. Jadi gue bilang, gue cabut deh, biasa, pemarah. Iya. Tapi begitu gue cabut, dia tuh yang kayak, ya Neng, lo cabut, ya gue bubarin aja kali nih artis manajemennya. Makanya waktu itu dia tuh juga cabut. Oh ya? Tapi lu gak ada masalah kan sama Dostri Punkers? Gak ada. Emang gue tuh kesel aja sama dia tuh. Sama sistem itu yang membuat lo dianggap... Karena gue gak suka diragukan kapabilitas gue ketika menurut gue, lo tadinya gak punya riders, lo gak ngerti bagaimana dealing dengan orang-orang. Punkers. Iya kan? Terus gue bantu dan gue denger lo meragukan itu. Tapi gue marahnya cuma secuil, gue cabut tuh sudahan. Padahal zaman itu ya guys, itu kan zamannya masih Twitter ya. Mereka tuh selalu rame di Twitter, Detu dengan segala macam ceritanya, SID dengan segala kontroversinya. Ade di dalam tim yang buat memang SID itu jadi bisa dibilang makin besar pada saat itu. Dan dia harus rela keluar dari situ tuh yang wow. Itu lu langsung pindah ke Seringai atau akhirnya lu sambil ngerintis The Culinary Storyteller tadi? Jadi nggak lama dari situ, gue kan sebenarnya ditawarin jadi publicist di sebuah artis manajemen. Oke. Metal juga? Artis manajemennya ada pop, ada segala macam, Melayu juga ada. Zaman itu masih ini nih, boy band. Banyak tuh. Banyak Iya banget. bener kan? Tapi di si manajernya waktu itu Ulur. Ulur kan punya macam-macam tuh, ada Samson segala macam. Samson, ada Marcel. Segala macam musik ada lah ya. Mari Bercinta, Aura Kasih. Aura Kasih, Itu semua orang pasti ingat. Nah, gue sebenarnya pas di situ cuma ngerasa yang penting ada duitnya. Kalau secara bangga, kurang ada bangga-bangganya sih ya.
lu abis dari pegang punk rock terus kayak ini musik pop gitu. Siapa emang yang mau lu pegang waktu itu? Gue jadi publicist di semua. Oh, the whole Artist management. Tapi karena Wulur itu juga manajernya Seringai. Oh iya ya? Iya kan, manajer Seringai. Iya. Lebih kayak booking agent lah ya waktu itu. Arya nawarin gue, "Dek, lo mau nggak jadi road manager kita?" gitu. Kan lumayan lo bisa jalan-jalan. Langsung tuh 2009 itu juga? Atau 2010? Kayaknya mungkin beda setahun deh. Oke, 2010 ya? Nah gue ditawarin kalau ada jalan-jalannya kan biasa, si gampangan. Ayo, mau gue. Karena gue lebih suka memang bekerja dengan dan band. Seringai zaman itu meledak lah. Ya, sampai sekarang masih. Dan itu band yang menurut gue kayak musiknya gue suka, bagaimana mereka handle komunikasi dan lain-lain tuh mereka pintar. Ya persona masing-masing itu jadi semua kuat. Yes. Iya. Band mereka mau dibilang band metal nggak sih? Heavy metal heavy metal. Band heavy metal yang personilnya paling keren menurut gue saat ini Seringai. Yes. Masing-masing punya kerjaan masing-masing yang gede banget, yang sukses banget dan image-nya bagus. Dan punya cara berpikir yang gue tidak perlu kayak susah-susah benerin ucapan-ucapan mereka atau enggak? Nggak usah. Karena gue setuju dengan apapun sikap mereka. Iya, oke. Wow, Seringai ya. Dan berapa lama lo tahan di situ? Seringai juga sekitar 8 tahun, 9 tahun. Before pandemi dong. Yes. Jadi waktu kita gue udahannya 2018, ingat gue. Jadi sebenarnya waktu kita main sepeda itu tuh lu nggak lama keluar dari manajemen band ya? Yes. Oke. Nah, di saat lu sama Seringai itu culinary storyteller ini masih? Atau udah mulai? Udah sambil jalan. Gue tahu, gue pernah browsing soal lo. Lu adalah dari keluarga yang memang dekat sama kuliner dari kecil. Lahir Surabaya dan Surabaya itu kan bisa dibilang makanannya wow. Iya, tapi di luar itu memang sebenarnya keluarga gue sangat adventurous when it comes to food ya. Oke. Jadi dari gue kecil. Gue potong. Sebelum lu semua posting foto makanan sebelum itu heboh, orang ini sudah memulai itu 20 tahun yang lalu. Makanan apapun pasti selalu difoto sama dia. Bener nggak? Ya, gue nulis makanan professionally dari tahun 2001. Bener kan? Oke. Itu di saat semua orang nggak menganggap ngebahas makanan tuh penting kan? Mungkin cuma Pak Bondan dan keluarga Jalan Sutranya. Iya, Pak Bondan. Dan Pak Bondan go nasional zaman itu kan? Oke. Jadi, apa tadi? Balik tadi ke cerita yang keluarga lo tentang makanan adventurous dan lain-lain itu. Yes, jadi bokap gue tuh termasuk tipe yang kayak, nih ngenalin gue makan waktu gue kecil, ada udang hidup diambil dari air, dikupas, langsung dikasih ke mulut gue gitu. Gue harus makan. Nggak pakai jeruk nipis apa segala macam? No, nggak pakai. Lu makan aja. Yang penting kulitnya udah dibuka tuh ya? Yes. Nyokap gue pun ngajarin gue, even sampai gue besar gitu ya. Lo kalau dikasih apapun makan. Masalah lo nggak suka tuh urusan belakangan, tapi lo makan. Jadi gue, biarpun dulu gue ngerasa gila, nyokap gue galak banget sih. Ya ampun nih, ibu gue beneran atau bukan gitu. Tapi kalau bukan karena peran dia, mungkin gue picky makannya. Mungkin ada banyak hal yang gue nggak suka. Gue sampai sekarang ada pasti makanan yang gue nggak suka. Tapi apa? Emang gue nggak terlalu suka manis. Oh iya itu, misalnya ya, gitu. Ya di umur kita udah penting gak suka manis. Tapi dari dulu gue nggak suka. Atau misalnya gue nggak suka makanan Jepang tuh kacang yang difermentasi, natto. Gue nggak suka, tapi setiap gue ketemu, gue pesan, gue beli. Ingat buat apa? Karena buat gue makan tuh bukan lagi untuk dinikmatin, tapi gue harus ngerti nih, makan ini apa sih yang bisa diceritain? Apa sih yang gue mau sampaikan ketika gue experience makan ini gitu. Oh, even sesuatu hal yang gak lu suka pun lu harus bisa menyampaikan detail by detail ceritanya tuh layer by layer dengan baik. Yes. Culinary storyteller. Anjing banget sih lu, so asik banget. Emang so asik. Oke deh. Kita ngebahas tentang makanan Indonesia. Which is gue bilang saat ini siapapun bisa bercerita, bisa membedah makanan dengan caranya masing-masing. Tapi gue, karena memang akrab sama dunia lo, kita bersepeda, kita berada di dunia musik. Waktu lu pindah ke culinary storyteller ini bener-bener fokus ke sana, gue tuh termasuk orang yang ngikutin semua cerita lo tentang hal itu. Karena memang menurut gue, gila nih perempuan, ngebahasnya tuh dari sisi yang bukan kayak, jadi ininya enak guys, ininya apa, baksonya tuh dari ini. Enggak. Tapi lu tuh bercerita tentang kenapa makanan ini bisa tercipta. Terus lu juga pernah cerita yang di Pulau K ya? Itu ada makanan yang apa yang lu waktu itu bercerita kayak, lu pokoknya kesana ada makan yang lu pernah cerita sama gue lupa sih. Yang bakar batu atau yang ikan kuah kuning? Ikan kuah kuning. Oke, lu cerita kalau bakar batu kan itu ada di Papua juga ada, semua orang. Justru di Tanimbar kayak yang menarik karena mirip sama Papua tapi ternyata tidak terkenal Papua si bakar batunya. Kenapa? Karena itu dia babi dong. Ikan.
Di sana mah ada sih babi, tapi kayaknya mereka nggak terlalu makan babi. Oke, kita bahas yang ikan. Kenapa itu se-eksotis itu? Apanya nih makanannya? Makanannya si bakar batu ini. Kan kalau yang Papua kan ditaruh di dalam. Sama, ini juga. Berapa lama? Kalau yang ini mungkin 3 jam karena dia pakai batunya kan batu koral. Iya, oke. Jadi lebih cepat, dan yang dimasak kan ikan. Nggak perlu selama kayak babi atau rusa gitu-gitu. Oke. Apa kalau latar belakangnya jelas karena mereka kepulauan sih ya. Maksudnya memang karena itu. Segitu enaknya? Justru menariknya lebih karena gini ya, waktu itu yang gue bahas adalah tentang di Tanimbar kayak ini pulau beda dengan Tanimbar ya, jadi jangan sampai mix up. Oke, Jakarta kemana dulu? Gue dari waktu itu Jakarta harus ke Ambon dulu, dari Ambon gue naik pesawat ke Kei Kecil, dari Kei Kecil. Pesawat baling-baling? Berapa lama? Mungkin dari Ambon sekitar sejam kali ya. Oke. Terus gue naik kapal lagi ke, tunggu tuh ke Kei Kecil. Dari Kei Kecil gue naik kapal, numpang tuh kayak kapal nelayan gitu. Bayar 25.000. Itu bukan buat penumpangnya nih, sebenarnya buat warga, tapi gue pengen ikutan. Istilahnya getek di belakangnya, ngetek-tek-tek, enggak? Gue nyampe sana buat sakuyuk. Iya, tapi ada sampingnya nggak sih? Enggak, bukan, itu katamaran kan? Iya, ini kapal katamaran mure, katamaran. Tapi bener, katamaran. Iya. Dan kalau ada ombak sih, lu udah bakal ketelan air kayak. Atau memang itu deket banget, enggak? Enggak jauh. Berapa jam? Gue naik kapal dari si Kei Kecil ke Tanimbar itu kurang lebih 1,5 jam ya. Karena emang kayak, ya bukan kapal komersil. Gue tuh boleh numpang aja kebetulan sama warga yang lagi mau pulang. Logistik orang di pulau itu gimana? Ada pemerintah kirim ferry? Jadi ada, gini, mereka akan makan kayak biji-bijian apa segala macam yang memang ada di sana. Oke. Tapi sayur-sayuran mereka harus beli di Pulau Kei Kecil ini. Makanya gue bisa nebeng kapal ini. Itu ada kapal yang tiap hari? Nggak ada perasaan? Tapi bukan kapal tiap hari kayak, pasti jalan. Enggak, tergantung kebutuhan mereka. Total berapa kepala keluarga di sana? 500. 500? 500 penduduk. 500 penduduk doang? Dengan, pasti kan nggak gede ya? Nggak. Maksudnya nggak mungkin lebih dari 5 hektar gitu kan, nggak ya? Gue kalau luasnya gue nggak ngeh ya. Tapi di sana yang bisa gue sampaikan adalah nggak ada pasar. Ketika nggak ada pasar, orang tuh berburu. Gue serius, gue setiap pagi itu apa yang diburu? Macam-macam, ada kepiting, ada... Oh iya, laut sih ya. Laut, enak kayak dong. Enak, seafood, tapi lo nggak ada listrik, lo nggak ada sinyal. Jadi gue itu di sana tuh kalau misalnya gue mau dapet sinyal internet, gue harus naik tangga, 87 anak tangga. Things like yang lumayan nih, gue sama temen gue sampai tunggu-tungguan siapa yang paling lama bertahan, atau siapa yang duluan ngajak pulang karena beneran panas, nggak ada listrik. Airnya air payau, lu sikat gigi atau cuci muka tuh pas kena sini lu tuh asin. Nggak ada air bersih. Ya gue mau minum dong, by the way, boleh nggak? Aku juga mau. Aku mau, Dek, ini minumnya nggak ada yang biasa lu minum ya? Waduh, nanti sayang sekali. Itu nanti aja. Oke, ini dia nih bekas. Oh, itu bekas lepen. Emang lu pakai lipstick, Dek? Weh, iya dong, biar kece. Iya, thank you Alia, thank you. Kita cheersnya nanti aja ya. After party aja. Bener, aus juga ya ternyata. Ngoceh mulu. Oke, Dek. Balik lagi. Nggak ada. Sikat gigi air payau tuh kayak gimana rasanya? Ya, menarik. Berapa lama rasanya? Gue di sana akhirnya 3 hari 2 malam. Tapi memang ini oke. Gue tanya ya, kan kerjaan lu tuh memang kurang lebih seperti ini salah satu contohnya. Itu tuh lu uang pribadi atau emang ada campaign dengan produk enggak sih? Uang pribadi lah. Serius lu selama ini? Lu selama ini orang-orang sih suka mikir, gila enak banget kerjanya jalan-jalan. Kenapa belum jalan-jalan semua? Makan, iya, kenapa belum semua daerah? Karena gue belum ke Papua misalnya. Mahal cuy, kan gue nabung. Tahu. Gak maksud gue kenapa? Dek, Ade Putri tuh udah Ade Putri culinary storyteller. Kenapa nggak lu pakai kerja sama siapa? Lu kan udah bisa. Oke. Apa yang membuat itu nggak lompat? Karena gue kayaknya nggak pernah diminta duit sama orang, minta duit sama produk, nggak kepikiran. Ini kan in terms of kerjaan, bukan lo minta-minta. Karena gue membayangkan gini, kalau misalnya gue minta sama lo as a sponsor gitu, pasti lo pengen gue harus udah bikin ini dan itu. Sementara kadang-kadang gue cuma pergi ke sana tuh untuk gue mau tahu dulu, gue pengen belajar, pengen cari tahu ini itu gitu. Anjir.
Keren juga ya, lu baru tahu lu. Gue baru tahu. Gue lihat lah beberapa kerjaan campaign lo di YouTube dan lain-lain itu beda ya. Nah kalau yang istilahnya yearly activity kan semua di Instagram lu semua orang bisa lihat Miss Hot Rod Queen. Pribadi ya? Iya. Wow. Kalau nggak pribadi mah gue udah bener-bener semua daerah gue udah pernah datang. Sayang sih Dek, menurut gue kalau lu nggak kembangin ini, maksudnya, ayo deh habis ini kita kembangin deh. Asik. Yuk, mau ya? Bayarin aja ya, jangan menuntut macam-macam ya. Enggak, ya lu SEO, kita ngobrolin apa, maksudnya setidaknya lu mimpi lu untuk jadi lebih besar, kan gini deh, orang tahu lu udah jadi seperti ini kan juga orang tahu lah batasan. Ade habis ini gue minta TikTokin joget-joget, ya enggak juga deh, gila Pak. It's not gonna happen. Iya, it's not gonna happen, oke. Ya gitu ya. Jadi memang ternyata menjadi seorang culinary storyteller tuh suatu label pekerjaan yang menurut gue keren, menarik dan nggak semua orang punya kemampuan itu untuk ngebahas detail by detail makanan itu kenapa ini begini dan begitu. Kayak tadi kan bakar batunya ikan karena memang itu kepulauan, ada sebab akibatnya. Oke, gue boleh nanya-nanya pribadi nggak? Silakan ya. Oke guys. Ade Putri Paramadita 2002 apa 2003 kita pernah ketemu di Soundrenalin. Just lewat-lewat semua orang ngomongin, guys itu road manajernya Superman Is Dead orangnya keren banget, cewek, anak metal gini-gini, dan semua orang menggila-gilai lu sadar, dan lu juga bilang lu suka menggilai banyak cowok. Of course. Ya of course dong. Ya rock and roll life. Nah, tapi yang semua orang taunya tiba-tiba lu memang ternyata seorang single mom yang sudah cukup lama. Nggak tahu gue anak lu lahir tahun berapa segala macam. Cuman itu berjalan dengan lama kan, semua orang tahu oh dia ternyata single mom yang menjalani hidupnya dengan sukses dan bla 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 bla. Anak lu tuh lahir tahun berapa? Lahir tahun 97. Waktu itu umur gue baru mau 19. Kita seumuran. 79 kan? Yes. Itu kan kita baru lulus SMA deh. Yoi. 6 bulan setelah gue lulus SMA, beranak. Desember? Yes. Berarti lu belendungnya sebelum kita lulus-lulusan? Ternyata. Kita lagi, dulu kan Eptanas. Eptanas tuh lu lagi belendung-belendungnya lagi gitu? Enggak ada kayak gitunya. Anjing lu metal banget, so asik banget udah. Gue emang ternyata terlalu santai karena gak ngerasain apapun. Jadi tiba-tiba pas ketahuan sama nyokap gue, itu udah 5 bulan. Ini lo mau gue ceritain nih? Gak apa-apa, boleh. Jadi, boleh gak? Boleh kan ya? Boleh ya? Jadi makanya kita buka kamar. Jadi pas gue pulang, intinya nyokap gue udah mulai curiga kali ya dengan gerak-gerik gue. Gue mulai insecure, kemana-mana pakai apa namanya? Kayak celana monyet tuh, celana kodok. Ya itu overall gitu. Overall gitu. Yang padahal kan selalu biasanya gue pakai jeans, baju ketat. Ini udah pengen longgar kali ya, takutnya orang lihat gue hamil gitu. Oke. Jadi nyokap gue tapi lu tahu lu hamil? Gue tahu, cuma lebih kayak santai kan, enak juga nih sebagai cewek. Wih nggak men, enak sih. Ribet soalnya jadi cewek tuh, ada bulanan yang kayak elah ribet banget gitu. Lebih baik hamil daripada men. Terus tiba-tiba itu ajaib sih. Enggak, buat cewek, semua cewek menurut gue menstruasi adalah hal yang paling ribet gitu. Terus nyokap gue pertanyaannya sederhana banget. Gue pulang gitu ya, kamu udah berapa bulan? Gini kan, bohong gak ya? Nanyanya udah jelas banget lagi. Iya, terus gue coba gini, 5 bulan. Terus nyokap gue kayak, oke, kamu mau nikah? Enggak. Terus nyokap gue kayak, oke, kamu mau nerusin anak ini? Atau gimana? Iya. Jadi kamu gak mau nikah, kamu mau nerusin anak ini? Iya. Oke, mama kabarin bapak dulu. Jadi bokap gue ngeband kan. Mama kabarin bapak. Itu bokap sama nyokap masih dalam satu pernikahan? Oke. Terus kamu sana masuk kamar, kamu sholat. Gue masuk kamar, gue tidur, kagak sholat gue. Itu udah tato loh, karena lu kan tato SMA? Di belakang, 1. Udah pas lagi hamil? Yoi. Enggak, lagi waktu kelas 1 SMA ini gue. Anjing, terus? Terus intinya gue masuk kamar, tidur. Bokap gue ngeband kan. Jadi kayaknya di pager, zaman dulu di pager nyokap gue suruh pulang. Bokap tuh pemain keyboard ya? Yes. Bandnya apa dulu? Gypsy, Yeye Boys. Oh lebih ke kafe-kafe gitu? Girls Hoppers gitu-gitu lah ya. Kalau Gypsy dulu sama Krisya. Geng Pegangsaan. Geng Pegangsaan. Yes.
Terus udah gitu bokap gue pulang, gue denger nih suara pagar, gue deh, ya mati nih gue nih. Karena gue anak kesayangan bokap gue. Oke. Lo Itu, lebih takut kalau dari nanti kita cerita sedikit soal yang lain. Dari pernikahan bokap dan nyokap lo itu berapa anak? berenam. Nanti deh gue ceritain itu belakangan karena tumpang tindih. Oke. Jadi balik ke ini dulu ya. Jadi gue udah takut nih bokap gue pulang kayak gimana. Ternyata dibuka kamar, gue udah kayak gue merem tapi kayak mata gue kiri kanan karena kayak aku takut gitu. Terus bokap gue gini, nyalain lampu, wah asik nih bapak mau punya cucu lagi. That was the first sentence. Mau punya cucu lagi? Oh berarti udah punya dari kakak-kakak lo? Iya kakak gue ada satu. Dan gue cuma melek kayak nggak marah. Kayak enggak dong seneng. Jadi itu yang membuat orang-orang kan berpikir bahwa wah kayaknya hidup lo tough banget gitu. Gue bilang sebenarnya toughness gue memang gue dari lahir pada dasarnya bebal. Tapi gue punya supporting system yang menurut gue luar biasa. Nggak di semua keluarga lo diterima dengan cara itu. Yeah. Keputusan gue didukung. Itu kontroversial buat keluarga besar, of course. Tapi dengan nyokap bokap gue yang seperti itu, gue jadi bisa sampai sekarang. Itu kan beneran deh. Gue pernah di sebuah interview isinya semua single parents, semua nangis-nangis. Kalau gue mah cuma ketawa karena hidup gue mah nggak ada bagian sedihnya. Gue nggak pernah dapat penolakan. Yeah. Anak gue dibesarkan oleh keluarga gue rame-rame. Sama nyokap dan kakak-kakak dan lain-lain. Okay. Jadi kayak gue nggak pernah mengalami challenge yang menyulitkan gitu. Umur berapa dia sekarang ya? Sekarang Desember ini 27. Oke. Iya kan? Jadi hidup gue senang-senang aja gitu. Nah kalau lo tadi tanya tentang keluarga gue. Okay. Keluarga gue tuh lumayan carut marut tapi in a fun way gitu. In a fun way, oke. Jadi bokap gue itu dulu sudah menikah dengan seorang perempuan, gue panggilnya Bunda Ria, punya anak 2, kakak gue nih. Terus habis itu divorce, bokap gue ketemu nyokap gue. Yang dulunya diem-diem ngefans. Yeah. Oh dia udah punya istri? Siapa sih? Bokap lo? Dulunya. Maksudnya sebelum ketemu nyokap lo? Kan ngefans. Iya. Dia udah punya istri? Udah punya istri, tapi nyokap gue cuma ngeliat di majalah. Oke. Sebagai si anak band ini. Ih keren juga nih cowok, kan ganteng bapak gue. Terus dia gitu setelah divorce nih bokap gue ketemu nyokap gue, menikah, punya anak gue dan adik gue. Terus divorce lagi. Nyokap gue kawin sama orang lain, punya anak 1. Divorce lagi. Divorce umur berapa lo? Divorce pertama gue umur 5 tahun. Oh. Terus habis itu yang divorce kedua yang dia sama si bokap tiri gue umur 11, 12. Oke, jadi di saat lo udah kemarin MBA itu, bukan MBA ya? Belum itu. Terus balik lagi kan, nyokap gue kawin lagi. Punya anak lagi. Umur lo? Waktu itu umur 15. Oke. Ini kayaknya kita bakal panjang ya, jadi waktunya kita losin aja dulu ya. Memang ini panjang nih, ada ini banyak yang bisa dieksplor. Terus. Iya jadinya adik gue yang paling kecil waktu itu umur 3 tahun, gue beranak. Istilahnya memang saudara kandung ya? Dari bokap nyokapnya sama kan? Iya. Oke. Tapi ada jedanya. Meskipun ada hiatusnya dulu. Iya. Oke. Terus lucu banget, mereka kan suka kayak, ya biasa namanya celebrating anniversary gitu kan. Oke, gue ambil minum ya. Shocking sih. Terus? Celebrating anniversary, ini berapa tahun teman-temannya suka nanya kan. Oh, misalnya dia bilangnya 8 tahun potong masa tahanan gitu. Gila, potong masa tahanan soalnya waktu itu nyokap gue lagi nikah sama orang lain. Oke. Tapi itu jadi sesuatu yang bukan, orang kan suka bilang kayak, complicated banget hubungan lo gitu. Actually enggak, gue sama kakak-kakak tiri gue sama Hollywood life ya. Sangat anteng. Makanya gue kurang paham sama orang yang kalau misalnya udahan hubungannya nggak baik-baik. Karena keluarga gue sebesar itu hubungannya tuh ya biasa aja. Mungkin bukan yang kayak gue sayang banget atau gue suka banget, enggak. Tapi kita tuh kalau misalnya ketemu lebaran dan lain-lain tetap ya. Keluarga besar itu ngumpul. Yes. We're fine gitu. Contoh yang bagus untuk orang yang mengalami kegagalan dalam rumah tangga ya. Yes. Karena memang lu gagal sama istri lu, tapi anak lu itu bukan mantan anak. Iya. Benar kan? Dan bahkan ya itu misalnya kayak gue sama mantan istrinya bokap gue gitu. Kan kita gak ada hubungan itu, tapi kayak gue kadang-kadang main ke sana ngobrol yang bener-bener spend time kayak gitu. Terus anaknya mereka yang adalah kayak gue saudara tiri gak ya? Tapi kita punya kakak yang sama. Itu kita main.
Emang kalau ngebahas kegagalan agak susah sama lo ya. Gak ada yang gagal dalam hidup lo. Jadi buat orang Iya. gagal. Jadi orang tuh selalu ngerasa gini kayak, lo nggak kawin, lo nggak ini. Terus menurut gue kayak, gue mau nanya sama lo kawin karena lo pengen apa terpaksa? Kalau gue sih, gue beruntung karena gue boleh menentukan hidup gue. Iya, karena memang lu nggak, ya lu boleh. Itu kan nggak semua orang bisa ngelewatin itu, nggak semua bapak bisa ngalamin itu deh, gitu loh. Kayak kebayang kan, gue juga kalau amit-amit, tapi kalau ngalamin hal ini kan reaksinya mungkin besar tapi lebay gitu. Tapi kan kalau ini kan Ya, mungkin akhirnya yang gue pelajarin gini, gue yakin bapak gue sih sebenarnya kalau shock mungkin shock. Tapi apa yang bisa dia lakukan selain supporting anaknya? Lu mau bikin anaknya lagi hamil lebih stres? Apa lebih bisa move on ya? Gue bener-bener tenang sehingga gue kalau misalnya dianterin ketemu dokter kehamilan waktu itu kadang-kadang gantian nyokap sama bokap. Gue yakin tuh dokter tahu kondisi gue seperti apa. Tapi nggak pernah nanya, dan bokap nyokap gue tuh kan nganterin emang karena ini anak gue hamil dan dia masih hitungannya masih kecil ya, gitu. Harus dijagain. Iya. Yang lu memutuskan lu nggak mau kawin sama si pacar lo itu? Karena ada beberapa hal. Sumuran. Mantan pacar gue udah jagoan. Gue suka banget. Sekolah? Yoi. Okay. Pokoknya kayak gue belajar berantem dari dia. Anjing Braveheart. Gue suka banget pokoknya. Pokoknya kalau bisa berantem baru tuh jadi cowok gue. Lo emang doyan berantem sih dari dulu, dari zaman lo jadi road manager. Jangan deh cari gara-gara kalau emang dia dulu. Tapi memang gue pikir gini, itu kayaknya seru buat pacaran. Bukan sesuatu yang untuk dijadikan hidup sama. Okay. Jadi biarpun gue tuh umurnya masih anak kecil hitungannya. Cuma gue pikir kan 18. 18 ya, iya 18 kita zaman itu. Gue cuma mikir gue tidak mau menikah karena gue harus menikah. Gue mau menikah karena gue mau. Oke. Dan waktu itu pilihannya bukan dia sih. Jadi kayak gak usah kali, apalagi pertanyaan mungkin dia sih. Pertanyaan nyokap gue juga mengarahnya kan terbuka. Iya. Bukan kayak kamu nikah ya. Dia kan emang nanya, lu mau gimana? Biarpun dia shock sama jawaban gue. Iya, dia gak ready tuh kayak aduh ternyata anak gue kacau banget cuy. Perspektifnya beda dari orang umum sih, karena memang lu bukan kaum marginal. Betul. Edisi spesial. Oke. Ya oke. Nah, lu punya anak. Lu jalanin kehidupan lu di wartawanmusikkita.com. Anak lu tumbuh. Berarti kan anak lu 2001 4 tahun. Yes. Terus lu di SID. Gue bawa tuh kalau lagi kerja. Nah itu gue gak pernah lihat. Gue kadang-kadang gue bawa. Oke. Lu menjalani itu kan karena memang support system lu dan lu juga nyaman dengan hal itu. Tapi di umur berapa dia mencoba cari tahu siapa bapak gua? Manggil mama dong. Mami. Iya, siapa bapak gua? Dia pernah nanya waktu SD. Sebenarnya bukannya dia nanya. Jadi dia tuh ditanya sama sepupu gue yang seumuran gitu. Terus ditanyain depan nyokap gue. Nyokap gue sambil dengerin kayak dia akan menjawab apa nih? Oke. Jadi si sepupu gue nanya, papa kamu mana sih? Gitu. Pertanyaan yang nyokap gue juga kayak, masih TK kira-kira. Masih TK, oke. Terus, papa aku mati. Kata dia gitu. Karena emang udah pernah cerita sama dia? Gue gak pernah, sumpah. Gue gak akan pernah bohongin anak gue bapaknya ngapain. Cuma, mati? Mati kenapa? Terus dia nanya ke ibu gue, mati kenapa ya bu? Gitu. Kan nyokap gue pikir, wah si adek udah ngibulin anaknya nih. Jadi nyokap gue cuma bilang, kayak demam berdarah tuh soalnya suka main di kebun. Banyak nyamuk. Aedes aegypti ya. Bener gak sih Aedes aegypti? Betul. Itu malaria apa? Oh bukan ya? Itu buat demam berdarah. Tapi abis itu sebenarnya pas dia udah SMA segala macem, gue lihat sih sebenarnya, ini si bapaknya kan udah nikah lagi kan? Udah nikah maksudnya, punya istri. Nikah tuh berapa tahun setelah kalian punya anak? Nggak tahu gue. Atau lu bodo amat, udah nggak ngikutin sih, tapi gue lihat kayak. Tapi waktu anak lo lahir dia datang nggak? Enggak. Oke. So this is the thing. Waktu anak gue umur sebulan, bapaknya datang. Gue kan waktu itu dikontrakin rumah sama nyokap gue. Datang ke rumah lo? Datang ke kontrakan gue, karena itu isinya cuma gue. Dengan kegantengan dan kejagoannya. Oh yoi. Dia datang, gue mau udah ilfil. Pada dasarnya gue pacaran karena seru. Jadi gue lagi gendong anak gue. Terus dia mau nyium gue menghindar, ditabuk gue. Gue jatuh sama anak gue nih. Tapi momen itu yang gue sih nggak kesakitan. I'm okay with that. Gue ngerasa kayak ini momen ini aja ya. Gue jadiin alasan untuk lo nggak usah ketemu gue lagi, gitu. Jadi, tapi gue sebenarnya kayak
Since that day ada ketemu lagi? Elunya? Pernah. Pernah. Tahun berapa? Gue sebenarnya ketemu sama bapaknya dia sih. Ditodong pis gue. Hah? Ditodong pis gue. Kenapa? Ya mau minta anaknya lah. Oh, mau minta cucunya? Heeh. Umur berapa anak lo? Anak gue paling 3 tahun kali ya waktu itu. Lo ketemu di mana? Di tempat umum. Dia nodongin pis. Dia minta cucunya balik. Iya. Apa yang lo kerjain? Anak lo lagi di rumah dong sama neneknya? Di rumah, yoi. Terus Terus gue bilang, ya gimana caranya? gimana caranya tuh gimana? Apa? Ya karena juga gue tahu, ini kan keluarga ini kurang pandai nih. Jadi kayak ya lu mau nodong gue terus what do you expect? Anak lo umur berapa? 3 tahunan kali. Kasih cucu gua nggak? Anjing. Tapi gue soalnya karena gue dari dulu main sama keluarga itu, gue suka kayak gitu. Jadi gue nggak takut sama kayak orang kalau misalnya kayak ya elah mainan cemen lu. Soalnya biasanya orang yang megang nggak akan berani ngapa-ngapain. Dari dia datengin lu pakai itu ada pressure lagi nggak berikutnya? Oh iya, ada teror telepon apa segala macam. Ada oke. Atau nah lu bilang lu nggak mau kan? Lu nggak akan nyerahin anak lu. Sampai akhirnya dia stop ngapa-ngapain tuh berapa tahun? Emang datang hilang. Jadi emang karena gue udah tahu keluarga itu kayak gimana kayak. Itu permintaan si bapak atau kakeknya? Actually gue nggak tahu. Gue nggak pernah nanya ya, sih. Karena lu emang nggak berhubungan sih. Tapi makanya guys. apaan sih? Band punk, band metal. Karena memang. Sorry aku tidak takut. Iya. oh gitu deh. Ini gue baru tahu loh. Iya. Dan kayaknya gue nggak pernah denger ini di mana-mana lo bercerita ini deh. Karena ini kan gak ada yang nanya, gak ada yang berani nanya. Bokap nyokap lo tau lo ditodong? Enggak. Ya kasihan lah. Nah kalau bokap gue tuh adalah orang yang pemaaf. Jadi dia misalnya kayak udahlah maafin aja deh kayak yang bro lo gak tahu dia bisa ngapain gue. Dan gue ngerasa gue gak perlu cerita juga sih. Itu 3 tahun setelah anak lo lahir. Udah abis itu lo jalanin hidup dengan sukses kan. Karena memang lo ada di dunia scene perbandan. Which is zaman itu bisa dibilang golden era buat kita sebagai musisi band. Jalan kaset, CD, tour kita kemana-mana, kita party di mana-mana. Yes. Party zaman kita itu wild. Iya kan? Ya kita tahu lah. Backstage party, after party, adrenalin kita selalu gila-gilaan dan memang oke lu menjalani hidup dengan. Gue bisa bilang hidup kita enak banget zaman itu deh. No social media, no pressure dan lain-lain. Jadi memang tour dan manggung tuh adalah suatu hal yang memang membuat kita jadi lebih hidup. Yes. Ya kan? Oke. Anak lo nanya siapa bapaknya, itu gimana? Wah dulu sih macam-macam karena gue bilang Jamie Aditya bapaknya. Goblok. Gue mah siapa aja yang ganteng-ganteng gue bilang tuh bapak lo tuh. Gitu. The moment yang beneran lo akhirnya kasih tahu. Gue nggak pernah beneran ngasih tahu, tapi akhirnya kita kadang-kadang ngobrol, dia cerita. Akhirnya aku udah cari tahu, mama aku udah lihat. Terus aku udah pamer sama teman-teman, aku lihat di bapak gue. Jelek ya? Tapi secara kehidupan ekonomi dia bagus dong. Kalau siapa sih? Mantan dia itu bukannya bagus, tapi dia bekerja untuk orang-orang yang membutuhkan jasanya. Oke. Kita hargain lah ya. Maksudnya lu kebayang kan? Gak usah dibahas lebih lanjut. Karena ya gue tahu. Gak apa-apa udah gak ada kok. Hah? Udah gak ada orangnya. Kok bisa? Lu meninggal? Udah. Oh bapaknya dia sih belum. Si kakeknya udah. Dianya? Dia masih kayaknya. Oh. Nanti saya cek lagi. Nanti kita diteror. Lu kali. Gue sih enggak. Jadi khawatir. Enggak juga. Maaf ya mas, enggak. Ini kita bercerita aja. Terus gue sampai bingung gue mau nanya lo apa lagi. Karena emang ini tuh orang umum nggak akan banyak mengalami hal kayak gini karena lu nya tuh kuat banget. Karakter lu tuh strong. Karakter lu tuh memang bener-bener gue ngejalanin hidup yang perlu aja bukan yang gue suka, ya kan? Iya. Bener kan? Yes. Gue perlu hidup begini, gue perlu jalanin hidup ini karena ada ini menjual semua kendaraan bermotornya demi dia berubah kemana-mana naik sepeda atau naik kendaraan umum ya apapun itu. Jadi dia gue pernah baca di mana sebenarnya penghasilan gue tiap bulan sama segini, tapi di saat gue memutuskan untuk gue nggak punya kendaraan bermotor, kenapa tiap bulan gue merasa surplus ya tabungan gue? Karena dia memang nggak ada duit buat keluar BBM.
dia bersepeda. Bener-bener tiap hari bersepeda dan sepedanya fixed gear. Kalau orang tahu fixed gear tuh berat. Ada tuh di bawah. Ya tahu gua, lu pasti kesini naik sepeda dan kenapa lu mutusin gitu? Waktu itu memang gue ngerasa begitu lo mengurangi barang-barang, kemelekatan terhadap kebendaan, gila enak banget lagi. Gue pernah pindah dari tempat kos gue yang besar ke tempat kos yang kecil. 3 lemari buku gue yang besar, full, yang selama ini orang minjem buku aja gak gue kasih karena gue sayang banget sama buku gue. Itu terpaksa harus gue kasih karena kan gue pindah ke tempat yang lebih kecil. Iya, paham. Begitu gue lihat barang-barang ini ternyata berguna buat orang lain. Oh men, ya udah. Gue lega lagi ternyata gue udah gak punya itu lagi. Gue gak perlu kalau setiap gue pindah tempat harus gue bawa-bawa ini itu. Iya. Makanya sampai sekarang akhirnya gue lebih kayak hampir gak punya apa-apa. Lu misalnya kayak, wah lu diperiksa lo sama KPK. Lo cek aja barang gue apaan. Rumah kagak ada. Orang ngecek KPK buat apaan, buat lu gak nyambung juga deh. Tapi isinya, ya gue punya iPad, handphone, laptop sama sepeda itu. Aset gue mah itu doang. By the way gue masih mencekam lo tadi di saat lo bilang lo ditodong. Anak lo itu. Nggak perlu dibahas lanjut, cuman mental lo gokil ya dia. Maksudnya memang itu momen yang... Makanya gini, gue sekarang kalau misalnya ngeliat ada orang nodong-nodongin kayak, elah cupu lu. Ya, karena pasti nodongin doang. Iya kan kita nggak pernah tahu. Tapi memang kayak lo sih, lo udah nggak takut mati kalau gue bilang udah ya. Anak lo sekarang udah gede, udah bisa mencari nafkah sendiri. Anak lo keren, pacarnya cakep lagi gitu kan. Dan ya menikmati hidup. Dan oke. Kita ngomong soal kehidupan pribadi dikit. Asik. Belum pribadi dari tadi nih. Kan ini kan sekarang ngomongin kayak, lu pasti pernah dong suka sama orang. Tertarik lagi. Gue tahu lah beberapa partner lu dalam hidup. Dan ya gue gak perlu jelasin lah siapa-siapa aja. Dan bisa dibilang lu pernah sempet serius sama Ciano. Ya, kenapa lu pakai nama Miss Hot Rod Queen sih? Itu nyambung sama kayak pacar lo. Of course. Iya. Iya, itu nama motor kita dulu. Nama motor yang memang dia bangun ya kayak motor kesayangan kita. Ya dia kan lumayan ngetop lah di dunia builder motor gitu-gitu. Oh itu jadi lu memang nama lu dari situ. Yes. Dari mantan lu itu. Kenapa nggak lu lepas nama itu? Gue emang putus tapi hubungan gue baik-baik aja. Terus kayak, elah ribet banget cuma urusan gituan. Kok bisa sih deh lu punya perasaan kayak gitu? Maksud gue, kan lu pernah cinta sama dia. Lu pernah disakiti kan, lu pernah cerita sama kita. Maksudnya ya apapun itu gitu kan. Kok bisa sih lu bisa sesantai itu? Ada tuh orang yang kayak bucin dan lain-lain. Kalau gue sih orangnya melo. Kalau gue putus apa sih gue? Gue pas putus lo tau gak? 3 hari gue di kamar. Ngapain? 3 hari doang. Tidur sama minum air putih. Gue kasih tau ya, pas pertama kali banget putus nih. Gue gini anjing, gue mana ya? Gue minum norak nih pasti. Kalau gue minum gue yakin banget gue norak. Terus lo tau gak instead of ke bar gue kemana? Ke Sue Orang Jamu, gue minum jamu. Goblok banget gak tuh? Tapi tetap minum Amer? Enggak, sumpah gue minum jamu. Terus kayak gini nih. Ini beneran nih gue putus. Pintu kebuka, Aryo Wahab masuk sama bininya. Oke. Gue begitu ketemu yang kenal, hampir gini nih. Udah mulai berair. Kayak kejap-kejap biar di tempat jamu itu? Iya. Karena lu ketemu orang pengen cerita kan? Iya. Ya kayak gue tadi. Iya. Terus kayak langsung bayar aja deh daripada netes nih. Gue gak pernah nangis depan orang by the way. Tahu gue. Jadi gue kayak oke, gue balik. Ya udah gue di kamar aja tuh. Cuma minum air putih, tidur, bangun, minum air putih. Gue gak tahu lagi mau ngapain. Dulu gue ngeliat sama mantan lu itu kayak memang dua sejoli sih. Gue tadinya berpikir memang bakal lebih lama kan? Iya. Karena memang gue pernah undang dia waktu gue sama Om Dendi 347 kan pernah bikin Holy Rips Bandung. Kita undang dia waktu itu. Oh, oke. Kita undang makan, ngobrol segala macem gini. Dia kan memang orang yang asik diajak ngobrol ya. Banget. Dan dia memang friendly dan baik gitu. Tapi maksud gue pas kalian putus tuh yang, hah? Kok putus sih? Gitu. Iya. Ya ternyata ya. Ya artinya gini, mungkin setelah sekian lama kan gue pacaran hampir 8 tahun. Shit happens. Tapi buat gue, kenapa gue sampai sekarang maintain hubungan untuk tetap baik. Kalau hubungan kita pernah baik, biarpun shit happens, mari kita selesaikan dengan tetap baik. Karena memori itu akan selalu ada. Iya. Jadi bukannya, bokap gue pernah kasih pertanyaan lebih culun lagi. Kamu kalau nanti diajakin balik, mau gak? Gue bilang, gue bukannya gak mau. Udah nikah. Oke.
Gue bukannya nggak mau, tapi mendingan nggak usah sih. Kayaknya kita yang penting udah pernah aja dan it was nice. Udah pernah makan ini, udah pernah nyobain ini, udah Iya, udah pacaran pernah, ini. yes. Nah, lu kan banyak yang suka ya. Jujur, banyak lah yang deketin lu segala macam karena memang fisik lu menarik, gaya lu keren, lu Terima kasih. Lu punya pribadian yang unik gitu loh. Kenapa nggak pernah mau komitmen lagi sih? Abis itu gue sempat punya pacar sekali lagi. Lebih muda berarti? Lebih muda of course. Aku pilih yang 7 tahun lebih muda. Oke. Membara tuh ya. Yoi. Tapi Emang masih bisa lo ladenin? bisa dong. Bisa. Terus. Cuma memang... Nggak, ladenin ngobrol, teleponan, manja-manja. Nggak ke arah sana, ada dikit sih. Nggak, terus. Tapi anyway suatu hari gue memutuskan pas bangun tidur kayak, ayolah gue mau sendiri aja, males gue berpacaran. Jadi segitunya aja apa gara-gara ada marahan sebelumnya? Enggak ada. Mama dia nanya, gue salah apa? Kagak gak salah apa-apa, gue pengen sendirian. Ember. Terus sejak itu memang gue gak pernah pacaran. Dia patah hati dong. Ya mungkin ya, sebaiknya. Tapi dia ada dong teks-teks lo lagi untuk ketemu. Dia masih, kemarin dia baru mungkin sebulanan lalu dia pergi sama gue. lagi? Udah. Tapi lo lagi mau ikut ini ya ke pasar Glodok, gue mau ikut dong gitu. Gue ajak ikut. Pacarnya tau? Enggak sih pasti. Gak tahu deh. Enggak lah. Ya, gak tahu, pasti gue bilang dimarahin ya. Tapi dia belum nikah kan? Belum. Oke. Intinya gue ngerasa ternyata gue sekarang lebih suka sendirian karena gue gak ribet ngurusin orang. Kalau lo punya pasangan, pacar lo kenapa-kenapa gitu, ikut mikirin kan. Itu kan esensinya hidup. Nah buat gue kayaknya gue cukup mikirin diri gue sendiri. Kan ini gak usah ngomongin agama ya. Hidup tuh kan memang diciptain sama Tuhan berpasang-pasangan untuk minimal lu berkeluh kesah, lu bercerita. Lu curhat sama siapa sih kan? Gak ada yang perlu dicurhatin, hidup gue gak susah. Segitunya lu deh. Iya. Kalau mau cerita sama anak gue. Itu lu punya perasaan kayak gitu, lu gak butuh curhat, gua butuh orang lain tuh dari dulu, dari semenjak lu udah punya anak? Atau semenjak? Enggak, kayaknya baru-baru, ya makanya gue putusin itu terakhir. Atau mungkin setelah gue putus yang dari hubungan yang lama, gue sempat sendirian 1,5 tahun, 2 tahun. Ternyata 2 tahun yang menyenangkan buat gue, kayak nggak perlu mikirin orang. Oke. Emang segitunya lo takut sama komitmennya? Lumayan. Gue akhirnya belakangan ini kalau misalnya ada orang yang udah mulai mengarah kayak, lo mau serius-serius sama gue ya, kayak gue pasti ghosting, hilang. Ade Putri sama dengan Casper, hantu. Iya. Kenapa deh lu segitu takutnya sama komitmen? Karena apa ya? Ini gak usah mikirin perasaan dia ya, perasaan lo. Gue membayangkan kalau gue harus pergi-pergi, gue izin. Gue harus mikirin insecurity orang terhadap gue. Temen gue kan kebanyakan cowok. Iya, tahu. Lo kebayang gak gue punya pasangan terus yang dan lu kalau sama si ini sama si itu udah pasti. Dan lu kalau ketemu semua orang kan kayak kita dulu ketemu di beer house mana, di mana, kita nongkrong di festival apa, kita nongkrong memang semua orang tuh kan gue tahu mana yang suka, mana yang enggak malu. Karena kita lumayan deket sering bareng lah sama daging dan yang lain. Semua orang tuh kalau gue perhatiin tuh kayak meluk lu, terus coba untuk cium kepala lu gitu-gitu. Ngaku, banyak kan orang yang memang mencoba untuk karena mungkin entah adik atau apa, tapi lunya tuh emang yang ngehe aja gitu yang. Memang begitu saya orangnya. Iya. Iya. Tapi ya makanya itu kan gak semua orang bisa menerima itu. Gak bisa deh, gak bisa. Nah kenapa gue harus ribet ngurusin perasaan orang terhadap gue yang kayak gitu. Orang kebayang cowok-cowok itu anxiety-nya parah kalau pacaran sama lu. Iya kan, jadi mendingan gak usah. Dia mau. Iya, jadi kalau dulu waktu gue pacaran yang lama itu, dia main sama anak-anak seringai, dia ikut gue kemana-mana, tapi dia bisa nyambung sama semua orang. Makanya nyaman. Kenapa bisa selama itu? Karena dia nyaman. Sampai akhirnya emang udahan aja gitu. Tahu sih gue ceritanya udah gak usah dibahas. Tapi jadi memang lu setakut itu sama komitmen, bukan mikirin perasaan orang lain, tapi memang lebih ke deep inside yourself tuh bahwa memang gue nggak mau ada kekangan ini, gue nggak mau ada tuntutan ini, itu ya? Iya. Siapa sih yang bisa garansi bahwa kayak nanti kalau gue pacaran sama lo boleh deh tetap pergi-pergi kemana-mana, antah berantah, nggak pakai izin. Oke. Kita kan hidup jalan terus nih. Kita ada di 40 something. Ada momen dong, lu butuh ditemenin, butuh diapain atau apa.
Memang lu punya anak lo yang bakal take care lu. Gue tahu banget anak lu sayang banget sama lu. Nggak ada gitu pengen. Gue punya teman. Kan ada shoulder to cry on, masa sama temen? Buat apa cry? Shoulder. What to cry for? Iya, atau nonton OTT bareng manja. Enggak lu banget. Nonton konser, nonton konser lu. Sorry, gue nonton festival aja gue paling suka sendiri. Tahu. Karena gue kalau misalnya ngajak temen aja, aduh gue lagi pengen nonton Bunga-Bunga misalnya, terus temen gue kagak ngerti. Iya. Terus dia pengen nonton Kahitna misalnya kayak, aduh gue nggak lagunya lagi misalnya. Misalnya ya kan, jadi gue pengennya kalau gue sendiri terserah gue mau kemana. Membayangkan punya teman aja gue kayak gitu, apalagi punya pasangan. Iya sih. Lu cuma pengen pasangan lu senang terus. Gue paham sekarang, gue paham. Memang bukan masalahnya lu membuat dia senang atau apa. Kalau lu senang memang lu senang, tapi gimana caranya gue menjalani apa-apa bukan karena gue mau bikin lu senang. Yes. Ya udah, gini deh. Ini gue memang nggak banyak minta conclusion atau apa segala macam ke orang-orang gue ngobrol ya. Karena kan gue juga baru mulai nih ngobrol-ngobrol kayak gini. Apa pesan lu ke orang-orang untuk bisa menjalani hidup kayak lu tanpa adanya rasa sedih yang berlebihan? Gimana caranya bisa sekuat lu? Gue melatih diri gue bahwa emosi yang ada itu cuma senang dan marah. Jadi gue nggak ada sedih. Senang dan marah. Jadi sedih tuh kayak ada kan di perusahaan komputer virus tuh dikeluarin sama dia. Jadi memang sedih tuh nggak pernah ada dalam hidup lo. Ada ya tuh tadi gue bilang 3 hari itu ya sedih gue 3 hari doang. Putus 8 tahun gue sedih 3 hari, keluar ya udah mau gimana lagi. Kalau orangnya sudah nggak mau sama gue, ya udah then be it. Lo mau maksain sesuatu yang lo nggak bisa paksain, lo nggak bisa kontrol ya. Buat gue kan nggak masuk akal. Jadi dalam 3 hari gue terima. Oke, jadi apa yang lo perlu kontrol itu aja yang lo kontrol, nggak usah lagi mikirin hal perasaan orang, gimana ke depan. Gimana ke depan sih enggak, lu tahu lu harus ngapain. Oke. Dek, lu keren. Lu keren. Thank you. Lu pernah berada di scene musik yang keren. Lu menjadi seorang culinary story teller yang luar biasa. Gue bilang itu nggak ada yang pernah kepikiran untuk kesana. Thank you. Terakhir, ketemu Gordon Ramsay, gue nggak nanya aneh-aneh. Apa yang lu tangkep dari dia dan yang bisa lu jadiin acuan dalam hidup lu sehingga dia kan keren lah, jujur aja dia keren lah dengan karir dunianya. Lu mungkin nggak keren. Apa yang lu tangkep dari ketemu dia yang membuat dia bisa menjadi sebesar itu, dan apa orang kita yang bisa kita contoh dari dia? Being a professional sih. Bahwa misalnya dia itu kan dia datang ke Indonesia, ke Sumatera Barat. Bentar, itu lu dihubungin National Geographic dong? Iya. Langsung ke lu? Langsung ke gue. Nggak ada yang mereferen atau apa, mereka searching sendiri? Orang-orang sih nuduhnya gue dapat dari Om William Wongso. Tapi actually Om William kaget bahwa ternyata gue yang dipilih. Oke. Jadi dia nggak tahu. Gue bisa lihat bahwa dari cara dia gitu ya. Semua panitianya udah kasih treatment. Ada kamar mandi yang portable, apa segala macam buat dia bersihin ini itu. Gue bilang lu lepas sepatu lo. Karena lu gak bisa jalan pakai sepatu boots. Naik si pacuan itu misalnya. Jadi itu kan penuh lumpur, penuh tai kebo dan lain-lain. Dia injek itu. And he's fine with that. Gue bilang ini udah cukup buat materi syuting ya, lo udah bisa udahan. Gak mau. Dia kekeh yang kayak gue coba terus sampai semua dapet scene bagus. Dan dianya emang pengen dapet experience itu. Keren ya. Dan dia, kalau menurut gue memang dia cocoknya ketemu sama orang kayak lu. Karena memang, soalnya bukan not a diva gitu. Iya bukan. He's not a diva. Jadi memang dia hangat sama semua orang. Di produksi gue juga bisa lihat orang-orang produksinya sayang sama dia. Lu gitu. bahas rendang sama durian maksudnya yang lebih fokusnya kan ya? Iya. Yang diingat orang kan itu. Betul. Dek, thank you banget. Sama-sama. Banyak hal yang, gue gak ngebahas banyak hal dan lain-lain. Maksudnya terhadap karir lu ke depan seperti apa. Tapi gue berharap abis ini mudah-mudahan apa ada yang bisa dikerjain sama tim sehingga lu bisa keliling terus Indonesia, nggak pakai duit lu pribadi, karena memang lu perlu dicontoh, pribadi lu keren banget, lu kuat banget, gue salut sama lo, dan
Doa yang terbaik buat lo sama anak lo ya. Thank you. Thank you ya udah datang ke sini ya. Sama-sama. Boleh peluk ya? Gak pernah ada loh yang nanyain dia kehidupan pribadinya. Gak berani, Bos? Gak ada yang berani, gue berani bodo amat. Kalau enggak gue tinggalin lo naik sepeda waktu di Bali.